Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best radio station yang pada yang Sinimpuan 105 Pro FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sinimpuan. Oke rekan Rau, selamat malam untuk rekan Rau FM dan juga warga Kota Padang Sinimpuan yang mungkin sudah beristirahat di malam hari ini ya. Dan di malam hari ini Wanda yang menemani ruang dengarkan Rau, tentunya kita sudah ada di formasi pukul 20 di menit ke-10 ya. Seperti biasa mungkin rekan Rau sudah pada tahu bahwa di malam Kamis kita selalu ada talk show bersama para dosen UI Syahadat tentunya. Dan di depan Wanda juga sudah ada dua narasumber cantik yang menemani Wanda juga untuk menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini. So kalau gitu ini dia ada Kak Yustini Andaliza Hasibuan MSI sebagai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Hukum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aduh agak lembut ya suaranya. Apa kabar Kak di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gak deg-degan kan Kak? Sangat ya. Oke, dan di sebelahnya Kak Yustini ada Kak Desi Lisa Rosana MPD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Hukum juga. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ternyata lebih lembut juga di suaranya ya. Apa kabar Kak? Pes ya. Apa kabar Kak di malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan malam tadi nggak? Ini di sebelum ke studio. Udah Kak. Oh, udah. Harus lah Atau ya. belum ya? Harus lah ya untuk nambah energi gitu ya. Hai Kak Rau. Oke, Wanda, Kak Desi dan Kak Yustini yang menemani ruang dengarkan Rau ya di malam hari ini 1 jam ke depan tentunya. Dan bakalan ada tema juga yang sangat menarik di malam hari ini. Ada tema gadget dan pola belajar. Benar nggak Kak sih itu temanya? Benar. Judulnya itu. Oke, di malam hari ini kenapa sih Kak milih tema tentang gadget dan pola belajar? Oke, kenapa kita milih topik ini ya? Yaitu gadget dan pola belajar. Karena kita ngerasa kalau membahas ini itu sangat penting sekali. Iya. Apalagi di fenomena sekarang itu masih banyak bagaimana dampak gadget itu mempengaruhi sekali pola belajar dari siswa ataupun mahasiswa begitu. Seperti yang kita tahu ya, kalau di zaman modern seperti ini teknologi dan komunikasi itu berkembang dengan pesat. Iya benar. Berkembang dengan pesat. Awalnya itu sebenarnya teknologi dan komunikasi itu tujuannya untuk mempermudah kehidupan manusia, memberi manfaat yang positif. Tapi kesininya malah banyak juga dampak negatifnya, apalagi mempengaruhi pola belajar dari siswa atau mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya itu artikel ataupun penelitian yang berkenaan tentang dampak gadget terhadap pola belajar siswa atau mahasiswa ini sudah banyak sekali ya diulas. Tapi menurut saya itu kita nggak boleh bosan untuk mengulas lagi tentang masalah ini. Karena walaupun sudah banyak artikel ataupun penelitian, tetap aja di lingkungan kita ini masih banyak siswa atau mahasiswa yang menggunakan gadget itu nggak bijak gitu. Mereka belum bisa mengontrol diri mereka, apalagi dalam pola belajar. Karena kualitas seseorang itu dalam pola belajarnya dengan baik itu yang baik akan mempengaruhi kualitas dia itu untuk menyerap ilmu, menerima ilmu, dan itu juga mempengaruhi kualitas dia sebagai seorang manusia. Seperti itu. Karena kan kualitas sebagai orang manusia itu bisa dilihat dari ilmunya, terus dari mannernya atau sikapnya, etika, sopan santun, cara dia berkomunikasi, cara dia bersosialisasi gitu. Jadi kita di sini sebagai pendidik gitu ya, perlu rasanya untuk mengedukasi atau menginformasikan dampak positif atau dampak negatif dari gadget itu untuk pola belajar siswa atau mahasiswa, dan juga menginformasikan kalau misalnya pola belajar yang baik itu di masa sekarang itu bagaimana, terus bagaimana sikap dari para siswa itu untuk menghadapi era globalisasi di mana teknologi dan komunikasi itu sedang berkembang dengan pesat seperti itu. Gitu. Kalau menurut Kak Desi sendiri, gimana sih Kak pola belajar anak-anak yang di zaman sekarang ini Kak? Iya, baik, terima kasih Kak Wanda. Ya, berbicara tentang pola belajar ini tentu sangat erat kaitannya dengan pendidikan ya. Karena tanpa pendidikan tidak akan ada pola belajar. Nah, sebelumnya
beberapa tahun yang lalu kan kita sudah merasakan ada pandemi COVID-19 ya, yang dimana pada sebelum pandemi tersebut kan kita masih belajar offline atau artinya masih belajar tatap muka seperti biasa. Nah, semenjak pandemi tersebut mulailah pola belajar itu mulai berubah, di mana hampir seluruhnya lah proses pembelajaran itu berubah drastis menjadi proses pembelajaran secara online atau daring. Nah, disinilah mulai perkembangan dari digitalisasi atau perkembangan media pembelajaran itu mulai dipergunakan kembali. Yang dulunya mungkin sebenarnya bukan tidak dipelajari ya mengenai media-media pembelajaran ini, tetapi semenjak udah di COVID ini karena memang situasi dan kondisinya sudah memang di saat itu bisa digunakan, memang sangat diperlukan sekali untuk digitalisasinya ini ataupun media-media elektronik. Nah, jadi pada saat COVID itu kan kita sudah menggunakan beberapa fitur, contohnya seperti Zoom, Google Meet, itu kita gunakan untuk proses pembelajaran kita ketika kita tidak bisa tatap muka. Nah, tentu ketika tidak ada, mungkin salah satunya harus memiliki gadget ataupun mungkin tab atau laptop. Nah, itu kan sebagai alat bantu kita. Nah, jadi pola belajar yang sekarang ini yaitu sudah berbasis digitalisasi, apalagi pada saat sekarang ini kita sudah memasuki society 5.0 ya. Artinya padahal belum beberapa saat kita masih 4.0, sekarang sudah 5.0. Berarti kan perkembangannya itu sudah sangat pesat sekali ya. Bisa dilihat mungkin dari segi digitalisasi dan tentunya untuk dari segi pendidikannya itu sendiri. Jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan gadget dan alat-alat digitalisasi itu untuk perkembangan dari media pembelajaran itu sendiri. Gitu. Nah, ya mungkin itu aja. Oke. Kalau dampaknya apa saja sih Kak? Dampak positif dan negatif dari gadget untuk pendidikan anak, boleh dari Kak Yustini dulu. Oke. Awalnya kan sudah saya bilang ya, kalau misalnya teknologi itu ada, gadget itu ada, tujuannya itu untuk membuat kehidupan manusia itu lebih mudah gitu, untuk bermanfaat bagi manusia gitu. Pastinya manfaat positifnya itu banyak sekali ya. Pertama dari segi akses internet, seperti penggunaan Google gitu ya. Di Google itu kita tanya apa aja, insya Allah 70% itu ada jawabannya. Iya, pasti gitu. ada ya. Pasti ada gitu loh. Jadi ini sangat memudahkan sekali untuk para peserta didik, untuk siswa dan mahasiswa, untuk memperdalam ilmu, memperdalam materi pelajaran mereka begitu, untuk menggali sesuatu yang baru yang mereka tidak tahu, atau untuk mengembangkan apa yang sudah ada menjadi lebih tahu, seperti itu. Yang kedua ada aplikasi pemutar video, contohnya itu YouTube gitu ya. Jadi mungkin contohnya ada seorang siswa yang dia di sekolah itu mungkin keadaannya hari itu kurang fit, jadi kurang konsentrasi, jadi ilmu yang diserap dia hari itu kurang gitu. Atau ada pelajaran itu yang memang sulit, yang satu kali didengar aja belum bisa tentu dapat gitu. Jadi bisa dilakukan pengulangan di rumah, dibuka YouTube, terus nanti diketik aja pelajaran yang diinginkan. Di situ nanti akan banyak sekali penjelasan tentang pembelajaran yang diinginkan itu. Atau yang paling gampang lagi sekarang itu ada animasi-animasi ya, pembelajaran berupa animasi yang membuat siswa yang kalau misalnya ada orang itu yang membaca dan mendengar aja udah dapat informasi, udah dapat ilmunya gitu. Tapi ada orang yang sulit, dia itu harus menggunakan suara atau gambar gitu. Itu sangat cocok sekali untuk orang yang seperti itu. Terus yang ketiga itu belajar menggunakan aplikasi-aplikasi untuk latihan seperti kuis gitu. Banyak ya aplikasi-aplikasi sekarang itu yang sangat bermanfaat, menarik juga gitu. Jadi rasanya seperti bermain dan belajar gitu. Di aplikasi itu nanti ada kayak gambar-gambarnya, terus nanti backgroundnya itu warna-warni, terus nanti ada scoringnya gitu. Jadi dengan adanya skor itu mendorong semangat untuk berkompetisi gitu. Aku nggak mau nih peringkat 5, aku maunya peringkat 1 gitu kan. Kalau misalnya ingin scoringnya bagus, padahal itu cuman kayak game atau ya mereka nggak nyadar itu adalah proses pembelajaran gitu kan. Jadi ada motivasi untuk belajar supaya menjadi yang terbaik. Terus yang selanjutnya mungkin ada
aplikasi perekam suara. Yang ini cocok sekali untuk yang sedang belajar bahasa asing gitu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memperlancar pelafalan atau melatih berbicara atau untuk listening atau mendengarkan begitu. Terus ada yang untuk aplikasi merekam gambar. Kalau untuk aplikasi merekam gambar ini sangat perlu karena sekarang banyak tugas gitu untuk siswa dan mahasiswa yang diharuskan untuk membuat suatu praktek misalnya, terus direkam dan dipresentasikan. Terus selanjutnya itu ada dampak negatif ya. Kalau dampak negatifnya ini nggak kalah banyak dibanding dampak positifnya. Yang pertama itu dampak negatif itu membuat siswa atau mahasiswa itu menjadi malas. Kenapa menjadi malas? Ada beberapa orang tipikalnya kalau mendapat tugas atau PR itu langsung ambil gadget, terus lihat cari di gadget. Jadi bukan pemikirannya yang berpikir ya Kak ya, tapi langsung gadgetnya yang berpikir. Benar. Jadi pemikirannya nggak dilatih untuk menemukan solusi, untuk menjawab sebuah permasalahan seperti itu. Dan yang kedua itu lupa waktu pasti ya. Jadi waktu belajarnya itu disita oleh gadget itu. Padahal ada loh durasi dalam penggunaan gadget. Contohnya untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun itu sebenarnya tidak boleh sama sekali diberi gadget. Tapi kalau misalnya perlu pun untuk penting misalnya mau video call dengan kerabat gitu kan, itu maksimalnya cuma boleh 1 jam per hari. Begitu juga dengan anak usia 2-5 tahun cuman 1 jam per hari. Untuk anak yang usianya 6 tahun ke atas itu hanya boleh 2 jam per hari. Dan untuk mahasiswa kategori 12-22 tahun itu hanya boleh 4 jam 17 menit sehari gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalin aja gitu. Kalau boleh kurang dari durasi itu begitu. Yang ketiga itu pastinya mengganggu kesehatan ya. Kalau misalnya kesehatan terganggu berarti badan tidak fit, ilmu yang diserap juga berkurang gitu. Yang pertama itu gara-gara malas bergerak, enaknya rebahan aja gitu, main gadget di rumah gitu ya kan, malas olahraga gitu. Kalau malas olahraga kan jadi nggak sehat. Iya, nggak sehat gitu. Terus pola tidur yang buruk, kebanyakan main game sampai tengah malam, udah lupa seharusnya harus tidur gitu ya, atau nonton drama mungkin ya saat ini gitu. Jadi pas di sekolah besoknya udah nggak fit. Udah nggak fit, gimana caranya menerima pelajaran dengan baik gitu. Terus makan tidak teratur, itu juga sering banget itu di skip makanannya demi main gadget atau demi nonton gitu ya. Terus terpapar radiasi, ini mungkin ada yang mengira terpapar radiasi ini dari matahari saja. Dari matahari aja. Terus ada yang merasa kalau diabaikan gitu loh, karena dia nggak tahu sebenarnya efek dari kebanyakan main gadget itu terlalu lama kan bisa buat pusing atau mual ya. Itu dampak dari radiasi tersebut gitu. Terus juga bisa membuat insomnia. Terus membuat konsentrasi itu menurun gitu karena aliran darah itu kurang maksimal. Terus ada resiko kanker nantinya. Itu sangat berbahaya ya. Terus selanjutnya itu ya tadi kesulitan konsentrasi, karena sulit berkonsentrasi akhirnya itu ilmu yang diserap itu juga ya nggak maksimal dapatnya. Yang selanjutnya itu adalah perilaku antisosial. Jadi kebanyakan main gadget jadi dia lebih senang dengan kesendirian gitu, sendiri aja gitu di rumah gitu. Jadi padahal kan manusia itu makhluk sosial lah. Manusia butuh manusia lain untuk hidup gitu, berdampingan gitu. Jadi orang yang antisosial ini menyebabkan sifat pemalu, penakut, takut bertanya gitu. Terus susah untuk mengemukakan pikirannya gitu. Padahal kan apalagi nanti di dunia kerja itu sangat diperlukan. Apalagi bekerja sama, dia akan kesulitan untuk bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu aja. Gitu, ternyata positifnya ada, negatifnya juga ada ya Kak. Kayak positifnya bisa belajar lebih mudah dari YouTube, perekam suara. Dan negatifnya juga ada, kayak tidak berpikir langsung dari pikirannya sendiri, lupa waktu, hingga bisa mengganggu kesehatan. Oke, rekan tahu sudah banyak beberapa pertanyaan yang Wanda tanya, tapi masih banyak lagi yang bakalan Wanda tanya. Tapi kita break dulu, kita puterin iklan. Jadi stay tune terus di 105 Pro FM, Your Lifestyle.
105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan, dan masih bersama Wanda, Kak Desi dan Kak Yustini tentunya di malam hari ini untuk menyapa ruang dengarkan raw dengan tema gadget dan pola belajar. Tadi Wanda udah mulai tanya tadi kenapa milih topik ini, gimana pola belajarnya, apa dampak positif dan negatifnya sudah kita bahas, dan gimana sih Kak pola belajar yang diharapkan pada di zaman sekarang ini, boleh dijawab oleh Kak Desi dulu. Mengenai pola belajar yang diharapkan untuk era sekarang ini tentu adalah pola belajar yang seharusnya bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas dari anak didik itu sendiri ya Kak Yus ya. Nah tentunya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya itu harusnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin dengan mendisiplinkan ilmu atau memanage waktu. Tentu sangat penting ya, apalagi dalam penggunaan gadget kita ini. Nah, memanage waktunya di sini artinya kita bisa menggunakan ketika hal-hal, kita tidak melarang untuk penggunaan game atau medsos ya, itu karena sebagai salah satu hiburan dan bukan hal yang patut dilarang gitu. Karena untuk zaman sekarang itu bukan hal yang baru lagi, karena itu memang udah hal yang lumrah untuk kita. Bahkan mungkin hampir semua orang sudah menggunakan medsos gitu. Nah, tetapi kita harus mengetahui waktu yang bisa kita gunakan untuk belajar, untuk menggunakan medsos ataupun kita menggunakan game. Nah, ketika game itu kan hanya sebagai hiburan ya. Artinya untuk belajar kita harus ada waktu untuk belajar. Artinya kita harus memiliki timer untuk memanage pembelajaran kita sendiri. Ketika kita tidak bisa itu berarti kan itu sudah melebihi ya. Iya. Ketika kita sudah tidak bisa menanganinya berarti kan sudah berlebihan dalam penggunaan hiburannya tadi gitu. Karena dalam Islam pun ketika kita berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu kan tidak baik gitu. Nah, begitu juga dalam penggunaan gadget-gadget ini. Nah, penggunaan gadget ini pun kan sangat banyak ya fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, pemilihan fitur-fitur atau aplikasi yang diperlukan pun terus harus ada, kita pilih-pilih gitu. Nah, artinya ketika untuk akademik kita harus mengetahui aplikasi-aplikasi yang memang berguna untuk peningkatan akademik kita gitu. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa misalnya aplikasi misalnya kayak TikTok bukan hanya sebatas untuk hiburan saja. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa memilih di aplikasi-aplikasi itu kan ada juga sebenarnya ilmunya ya. Bahkan sekarang juga sebenarnya sudah banyak sekali beberapa video short movie gitu yang memang khusus untuk pembelajaran. Nah, jadi kitanya sendiri yang harus memilah aplikasi atau tontonan yang harus kita tonton gitu. Nah, kemudian dalam memanage waktu tadi juga ketika yang berlebih-lebihan, misalnya kita menonton ya tadi ya sudah disebutkan juga dengan Kak Yusti tadi, mungkin menonton ini sama juga seperti hiburan. Artinya kita tidak melarang kita harus menonton drakor dan bla bla bla. Tetapi kita tidak boleh terlalu berlebihan. Artinya kita tidak boleh candu, ya. Jadi mungkin kita bisa menonton drama-drama ini mungkin bisa di waktu-waktu senggang gitu. Jadi ketika memang tugas khusus untuk meningkatkan akademiknya duluan gitu, harus itu yang didulukan gitu. Mungkin itu aja. Dan gimana sih Kak, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak didik untuk memperbaiki pola belajar dalam menghadapi zaman sekarang ini? Boleh dari Kak Yustini dulu. Oke, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk memperbaiki pola belajar saat sekarang ini. Yang pertama itu kita perlu menetapkan tujuan. Jadi kenapa ditetapkan tujuan? Jadi belajar ini tujuannya untuk apa sih gitu. Belajar ini misalnya tujuannya untuk pas ujian supaya nilainya itu tinggi,
pengennya 99 atau 100 aja gitu. Atau belajar itu untuk supaya bisa masuk ke universitas A misalnya seperti itu. Jadi kalau dengan adanya tujuan ini mendongkrak semangat, mendorong kita untuk belajar lebih giat. Jadi dia tahu, oh aku ini kalau misalnya nggak belajar nggak akan bisa dapat nilai bagus, nggak akan bisa masuk ke universitas yang aku inginkan. Berarti harus support diri sendiri dulu ya Kak. Harus dari diri sendiri, harus diniatkan dari diri sendiri gitu. Terus yang kedua itu mengatur jadwal seperti yang dibilang Desi tadi kan ya. Harus dikenali dulu jam biologi kita, jam yang cocok untuk kita gitu untuk belajar. Misalnya ada orang yang ngerasa optimal itu belajar dari jam 8 sampai jam 10. Jadi di manage gitu. Jam 8 sampai jam 10 malam itu khusus untuk belajar gitu. Tapi jangan lupa juga harus ada waktu untuk istirahat atau untuk bermain boleh, tapi harus pandai mengontrol. Jangan sampai gadget itu yang mengontrol kita yang harus mengontrol gadget. Karena kan kegunaan dari gadget itu untuk membuat kita menjadi lebih baik gitu, untuk memudahkan urusan kita. Terus yang ketiga itu buat suasana belajar itu senyaman mungkin. Ada orang mungkin yang belajar itu bisa optimal untuk dia apabila di lingkungan yang sunyi, di lingkungan yang sepi. Silahkan cari tempat Anda untuk belajar. Atau ada orang itu yang kalau mendengarkan musik, nah bisa tuh gadgetnya digunakan untuk mendongkrak dia belajar, mendengarkan musik sambil belajar begitu. Atau ada orang yang ya gimana pun suasananya oke-oke aja, nggak masalah gitu. Jadi kenali diri Anda, bagaimana sih kondisi belajar yang seperti apa yang kamu inginkan gitu, sesuaikan. Terus yang keempat itu membuat ringkasan. Jadi itu kan seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya kita itu proses belajar itu pertama mendengar, terus mengamati, memahami, terus mencatat ulang lagi, dan kemudian dibaca lagi, terus dipahami lagi gitu. Jangan seperti sekarang kebanyakan ya di skip, ada yang di skip. Jadi dia itu hanya mendengar, mengamati, jepret. Iya gitu. benar, dia jepret gitu. Itu nggak ada gunanya kan, karena dengan kita mengulang-ulang pelajaran itu, salah satunya dengan membuat ringkasan gitu kan, jadi ilmu yang menempel itu lebih banyak gitu. Atau kalau misalnya ringkasannya masih kurang paham, boleh pakai gadgetnya, buka Google untuk memperdalam pemahaman gitu. Tapi jangan sampai ringkasan itu membingungkan ya. Ringkasan itu gunanya untuk membuat lebih paham. Jadi buat ringkasan yang memang dipahami oleh kamu gitu. Terus buat akronim atau singkatan ya, ini efektif untuk pelafalan istilah-istilah yang susah gitu. Jadi buat singkatan-singkatan yang memudahkan kita untuk mengingat, atau yang mirip-mirip kata-katanya dengan benda-benda lain yang memudahkan kita lah untuk mengingat, seperti itu. Terus yang penting itu pahami, bukan menghafal. Jadi belajar itu yang penting dipahami, bukan menghafal ya. Karena kebanyakan zaman dulu kalau Wanda itu lebih menghafal ya. Jadi sampai lupa tuh. Iya. Kalau menghafal kan memorinya jangka pendek ya. Kalau memahami dia memorinya jangka panjang. Jadi lebih berguna gitu. Terus yang terakhir tuh jangan malu bertanya. Ini tuh untuk orang yang antisosial ya. Jadi karena orang antisosial itu dia penakut, pemalu, takut mengungkapkan pikiran, takut bertanya gitu. Kadang mungkin kita orang lain ngerasa pertanyaannya itu sepele, tapi kan pemahaman setiap orang berbeda ya. Mungkin si A udah paham, tapi kita belum paham. Dengan pertanyaan kita yang sepele mungkin dirasa orang gitu, itulah yang membantu kita memahami, ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya bertanya dengan sopan, beretika, dengan menggunakan tutur yang baik. Seperti itu aja sih. Berarti banyak juga ya Kak yang harus diperhatikan, mulai dari menetapkan tujuan, mengatur jadwal, buat suasananya lebih nyaman, dan buat ringkasan juga supaya lebih paham dan lebih ingat juga ya. Iya. Oke, kalau misalnya untuk menangani dampak negatif dari gadget itu gimana Kak? Boleh dari Kak Desi dulu? Iya. Untuk menanggulangi dampak dari negatif gadget ini ya, tentunya sebenarnya kita ada dua faktor juga. Di sini ada pengaruh dari orang tua dan tentunya dari pihak sekolah ya. Karena ketika di sekolah yang bisa mengubah si anak didiknya ini nanti pasti tentang kalau bukan guru ya mungkin segala yang berkaitan di bagian sekolah, misalnya dari Kepsek, dari BK ya. BK juga terutama sekali untuk bagian konselingnya. Nah, kalau untuk orang tua sendiri tentu ini sangat berpengaruh sekali, karena kan sekolah itu mungkin hanya setengah hari ya, dan setengah harinya lagi kan orang mungkin
bahkan yang dari awalnya sejak lahir pun kan yang mengajarinya adalah orang tua. Nah, jadi gurunya di rumah itu adalah orang tua. Nah, tentu di sini sangat erat kaitannya untuk menanggulangi dampak dari negatif gadget ini. Tentu kalau dari pihak sekolahnya sendiri mungkin di sini adanya sosialisasi ya dari pihak sekolah gimana sebenarnya dampak negatif dari gadget ini ya, sama yang sebenarnya sudah dijelasin juga dengan Kak Yusti tadi ya beberapa dampak negatifnya. Nah, mungkin caranya dengan memberikan sosialisasi, kemudian dengan adanya kontrol dari guru ya, kemudian dari pihak peserta didiknya itu sendiri ataupun baik siswa maupun mahasiswa, mungkin mereka bisa lebih memanfaatkan lagi fungsi dari gadgetnya itu sendiri. Dimana tadi juga sebenarnya sudah dijelasin juga, kita harus memilih aplikasi yang memang sebenarnya harus bisa meningkatkan kuantitas atau kualitas dari akademik kita gitu. Kemudian kita juga bisa memanage waktu kita, mungkin bisa membuat time dari blocking, karena beberapa aplikasi sekarang sudah ada untuk aplikasi timer ya untuk belajar, misalnya seperti Podomoro itu adalah aplikasi untuk memanage waktu kita, membuat timer waktu untuk belajar gitu. Kemudian sebenarnya yang bisa dilihat kendalanya yang dampak negatifnya dari gadget ini salah satunya adalah iklan-iklan ya, karena beberapa iklan yang ada di smartphone lah atau HP gitu saya katakan itu banyak sekali yang bisa dianggap itu masih tanda kutip ya. Karena apalagi mungkin untuk tingkat mahasiswa artinya kan mereka sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah, tapi kalau untuk tingkat siswa itu rasanya kan mereka rasa ingin tahunya masih sangat kuat ya gitu. Bisa saja mereka langsung pencet aja itu apa ini gitu. Bahkan sekarang game-game online itu pun kan ada yang bertanda kutip tadi gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini juga ada dari penanganan orang tua untuk lebih mengontrol anaknya ya dalam penggunaan gadget tadi. Jadi bisa melihat atau mungkin ada aplikasi yang seharusnya dibuat untuk memblok-blok dari iklan-iklan tadi gitu. Dan yang terakhir mungkin adalah pemilihan tayangan yang sesuai dengan umur. Ya, mungkin kalau untuk anak anak yang masih siswa atau tingkat SD mungkin sampai tingkat SMP, mungkin tayangannya masih yang bisa dibilang ya belum yang untuk tentang percintaan lah gitu ya. Karena zaman sekarang anak SD pun sebenarnya udah main-main cintaan gitu ya, padahal sebenarnya kan bukan gitu. Nah, jadi di sini perlu sekali antara kontrol dari guru dengan pihak sekolah. Gitu ya. Berarti cara menanganinya harus dikontrol sama orang tua dan dikontrol sama guru juga pihak sekolahnya. Dan gimana sih Kak seharusnya cara anak didik menyikapi pengaruh globalisasi yang cepat khususnya yang berkaitan dengan gadget nih? Oke. Untuk menyikapi pengaruh globalisasi yang cepat ini ya, dengan kembangnya teknologi dan informasi itu, sebenarnya kita harus berpegang erat terhadap identitas kita gitu. Contohnya siswa dan mahasiswa, identitasnya apa? Identitasnya yaitu sebagai seorang pelajar. Jadi sebagai seorang pelajar itu tanggung jawabnya apa? Ya belajar gitu. Jadi gadget itu difungsikan untuk memaksimalkan diri, untuk belajar, untuk membuat kita lebih nyaman untuk belajar, untuk bisa menambah ilmu kita yang banyak. Jangan lupa kalau kita itu ya harus belajar gitu. Jangan sampai waktu belajar itu diambil oleh waktu si gadget tadi. Ya kalau misalnya gadgetnya digunakan untuk belajar, malah main gamenya itu berjam-jam atau nonton drama 16 episode langsung gitu kan, itu kan bahaya ya. Jadi harus tahu kalau kamu sebagai pelajar ya iya kamu harus belajar, gunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung kamu dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Yang kedua itu identitas sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi kita harus ingat kita itu orang Indonesia. Kita tahu kalau di dalam era globalisasi ini pasti banyak sekali budaya-budaya yang masuk gitu, budaya-budaya asing gitu. Jadi sebaiknya kita itu
tetap bangga dengan identitas kita sebagai warga negara. Jangan kita malah bangga menguasai bahasa asing, bahasa Inggris, apalagi sekarang terbaru bahasa Korea gitu ya. Iya, Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin gitu ya kan. Boleh sih kalau kita mau belajar bahasa itu nggak apa-apa, tapi kita harus hatam dulu lah sama bahasa kita. Iya. Jangan malu menggunakan bahasa kita. Jangan sampai gagok-gagok gitu ya menggunakan bahasa Indonesia, padahal bahasa lainnya bisa. Kalau di Sidimpuan mungkin masih minim ya, tapi kalau di kota besar itu banyak yang kayak di Jakarta gitu, banyak yang malah gagok gitu menggunakan bahasa Indonesia sendiri gitu. Terus jangan malu pakai bahasa daerah, itu identitas kita, itu kekayaan kita. Negara lain belum tentu punya bahasa daerah ya kan, mereka punyanya bahasa nasional seperti itu. Terus untuk budaya-budaya kita juga kalau bisa dibantu dilestarikan, dibantu dikembangkan kayak gitu. Kalau misalnya ada anak SMK atau mahasiswa yang jurusan desain gitu ya, untuk mendesain pakaian-pakaian terkini gitu, walaupun dari batik gitu, atau mendesain tas atau sepatu dari batik gitu. Atau apabila ada yang pintar menari, silahkan dikembangkan bakatnya. Yang pintar memainkan alat instrumen gitu, boleh ikut lomba sampai bisa mengharumkan nama bangsa, itu bagus sekali. Tapi kalau misalnya memang tidak sampai situ, melestarikan aja udah cukup gitu. Membuat kerajinan itu membuat budaya itu tetap ada, tetap eksistensinya tetap ada kayak gitu kan. Ya udah silahkan, nggak apa-apa, bagus. Pokoknya jangan malu lah sebagai warga negara Indonesia. Jangan merasa sok kebulean atau kayak mana gitu kan. Jangan sok-sok kekoreaan gitu kekoreaan juga, ya, penting sekali itu ya. Karena kita orang Indonesia, gimana pun mereka aja bangga sebagai orang Korea. Jadi kita harus bangga dong, kita sebagai orang Indonesia, tunjukkan kita sebagai orang Indonesia. Terus yang ketiga itu identitas sebagai negara yang beragama ya. Kita kan di Indonesia itu kalau mau jadi warga Indonesia wajib memeluk agama. Dan setiap agama itu pastinya mengajarkan tentang kebaikan, tentang sesuatu yang baik, agama apapun itu. Jadi harus pintar itu memfilter diri, melindungi diri, membentengi diri. Jadi jadikan agama itu benteng kamu dalam menghadapi era globalisasi yang cepat seperti sekarang. Jadi kan kalau misalnya kita belajar ilmu agama, dikasih tahu tuh ini benar, ini salah gitu. Gitu juga waktu main media sosial, main internet gitu kan, dilihat dulu walaupun itu tren, tapi kalau misalnya itu negatif jangan diikutin. Kan kamu udah tahu mana yang baik, mana yang salah gitu. Ikutilah yang baiknya gitu. Apalagi sebagai umat beragama itu tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang diperintahkan agama dan menjauhi yang dilarang oleh agama. Jangan jadikan gadget itu sebagai perusak hidup gitu. Jadikan gadget itu sebagai peningkat kualitas hidup seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya agak miris ya tentang etika gitu. Iya. Banyak tren-tren yang negatif tetapi dianggap keren oleh anak-anak sekarang. Jadi seperti penggunaan bahasa kotor, bahasa kasar yang seperti itu. Mereka kayaknya nggak segan mengucapkan itu, nggak bergetar bibirnya gitu ngucapin itu di ruang publik, di depan orang yang lebih tua. Mereka nggak segan seperti itu. Padahal itu kan salah. Kalau belajar agama itu kan salah gitu. Atau juga ada kasus di mana dia itu bangga gitu loh kalau misalnya bisa mendebat gurunya gitu. Guru itu kan orang yang lebih tua dan guru itu adalah orang yang menyampaikan ilmu gitu. Banyak kasus-kasus di mana mahasiswa atau siswa itu mendebat gurunya dan merasa keren hal itu. Padahal itu salah. Apalagi dalam dunia pendidikan. Kalau dia meremehkan si guru itu atau si dosen itu, ya bagaimana dia bisa menyerap ilmu yang diberikan gitu. Jadi pokoknya untuk menghadapi globalisasi ini, sadar akan identitas kita, kerjakan tanggung jawab kita, filter mana yang baik, mana yang buruk gitu. Harus pintar-pintar. Gitu ya, berarti harus tahu bahwa kita harus mencintai diri kita, bahwasanya kita Indonesia gitu ya. Bisa gitu deh. Okay. Dan yang terakhir, apa sih Kak yang perlu dikembangkan dari gadget dalam bidang pendidikannya? Boleh dari Kak Desi dulu. Iya. Mungkin beberapa yang perlu kita kembangkan dari gadget ini adalah mungkin aplikasi atau fitur-fitur ya yang bisa dikembangkan khususnya untuk bidang akademiknya tadi. Nah, bisa jadi mungkin untuk gimana media pembelajaran yang lebih baik, misalnya untuk pengembangan animasi-animasi ya, khususnya mungkin dalam bidang kimia karena saya adalah dosen kimia ya. Nah,
di dalam kimia ini kan ada beberapa materi itu yang sifatnya abstrak. Artinya kita tidak bisa melihat langsung wujudnya. Tetapi dengan animasi kan kita bisa menggambarkan bagaimana pergerakannya. Artinya yang kecil itu bisa kita buat menjadi animasi-animasi. Nah, itu menurut saya adalah beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Kemudian mungkin diadakannya mungkin beberapa aplikasi proses pembelajaran atau bimbel-bimbel gitu ya yang bersifat online mungkin ya, atau mungkin bisa digratiskan karena sebenarnya kalau bisa dilihat ketika membayar ya masyarakat kita ini kadang jadi lewat deh iya gitu ya. udahlah bayar kok gitu, tapi ketika digratiskan padahal ya, jadi itu adalah beberapa cara kita ya untuk meningkatkan lagi minat dari anak-anak ini bisa lebih bermotivasi lagi untuk belajar gitu, baik dari siswa maupun mahasiswa. Kemudian untuk tingkat mahasiswa itu sendiri dengan media-media pembelajaran yang bisa mungkin dikembangkan, mungkin dari yang seharusnya mungkin dipraktikumkan ya, ada beberapa materi kan yang seharusnya itu bisa kita praktikumkan. Nah, tapi beberapa situasi atau kondisi kita tidak bisa nih melaksanakan praktikum ini, tetapi dengan media yang mungkin bisa dikembangkan nanti kita bisa menggunakannya gitu. Jadi kita bisa menggunakan gadget dengan fitur-fitur yang ada di gadget tersebut gitu. Jadi kita tidak perlu lagi langsung terjun untuk praktikum. Nah, mungkin itu saja sih dengan beberapa yang harus kita kembangkan dengan gadget ini. Dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda, 105 Pro FM, Your Lifestyle. Oke rekan Rau, Wanda balik lagi dan bersama Kak Yustini dan juga Kak Desi ya. Oke, dari tadi kita sudah panjang lebar ya Kak ya, tentang bahas gadget-gadget ini. Dan untuk kesimpulannya, sebelum kita menutup untuk pembahasan kita, boleh dari kesimpulan dari Kak Desi dulu. Mungkin beberapa kesimpulannya ya mengenai gadget ini ataupun perkembangan gadget. Nah, karena kita memang di era digitalisasi ini, mungkin penggunaan dari gadget ini tidak bisa kita hilangkan gitu. Tetapi kita harus lebih mungkin perkembangan dari gadget ini bisa kita pilih-pilih gitu. Dengan beberapa tadi misalnya kita bisa memanage waktu dalam penggunaannya ya, atau dengan perkembangan gadget ini mungkin bisa digunakan dengan mengembangkan beberapa fitur-fiturnya untuk media pembelajaran gitu. Nah, kemudian untuk dampak negatif dan positifnya tadi mungkin tentu kalau untuk dampak positifnya sangat banyak sekali, khususnya untuk bidang pendidikan gitu ya, terutama yang jelas untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran salah satunya. Kemudian untuk dampak negatifnya kemungkinan ya itu tadi, jadi berkurangnya minat belajar dari siswa ataupun mahasiswa. Mungkin itu aja. Kalau dari Kak Yustininya? Iya, seperti yang disebutkan tadi, teknologi itu awalnya berguna untuk memudahkan kita, untuk membantu kita. Jadi dipergunakan memang untuk membuat kita menjadi kualitas yang lebih, menjadi manusia yang berkualitas gitu. Jangan sampai gadget itu malah merusak kita, seperti itu. Seperti yang dibilang Desi tadi, pandai memilih aplikasi-aplikasi, pintar memanajemen waktu. Kapan untuk belajar, kapan untuk bermain, kapan untuk beristirahat, harus pintar. Pokoknya gadget ini pergunakanlah dengan sebaiknya. Jadi tren, walaupun itu tren, tapi kalau negatif tinggalkan. Yang dipakai yang positif-positif aja, seperti itu. Oke deh, jadi banyak juga dampak positifnya dan banyak juga dampak negatifnya ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memakai gadget, apalagi mungkin di zaman sekarang banyak sekali kayak dampak-dampak buruk yang kita lihat di sekitaran kita. Oke deh, mungkin pembahasan kita di malam hari ini sudah selesai.